Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Marilah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, menyampaikan syukur atas segala kebaikan dan cintanya yang selalu kita alami setiap hari, perlindungannya sepanjang malam tadi. Dan sekarang kita memasuki hari baru. Mari kita menyerahkan intensi misa kita, apa saja yang kita mau doakan pada pagi hari ini, dan mengajak Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Intensi doa kita pagi ini secara khusus berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, korban virus corona. Saya ingat adik sepupu saya, Fus Winnie, yang lagi sakit. Berdoa juga untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun hari ini. Pater Jan Juang Soni SPD, Pater Bernardus Rahul SPD, Suster Maria Vicentin SPM. Mungkin juga ada anggota keluarga yang merayakan ulang tahun. Mari kita mendoakan mereka semua. Dan juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk semua anggota keluarga suku Danka yang lagi membangun rumah adat di kampung. Semoga segala proses pembangunan rumah gendang ini berjalan dengan lancar dan sukses. Juga mohon berkat Tuhan untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada, baik yang mendengarnya lewat audio ataupun lewat YouTube. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, yang mendahului kita, mungkin anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Secara khusus saya ingat Ibu Bernadette Bapu yang kemarin ingat 5 tahun kepergiannya. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan hiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga konfrater kami SPD, salah satu teman saya dulu sama-sama di Papua Nugini, Pater Otto Kutka, meninggal di Jerman. Dan juga korban virus corona yang meninggal dunia, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Prawa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta dan penyelamat manusia, belenggu-belenggu yang menindas telah dipatahkan berkat daya Roh-Mu. Kami mohon jadikanlah kami orang bebas yang bersedia berbuat baik kepada sesama dan mengabdi kedamaian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
pada waktu Paulus dan kawan-kawannya berada di kota Filipi, orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota memberi perintah supaya mereka ditelanjangi dan didera. Setelah dipukuli bertubi-tubi, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan seksama. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka dalam sel yang paling belakang dan membelenggu kaki mereka dengan borgol yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, sementara para hukum lain mendengar mereka. Sekoyong-koyong terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengulus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaringnya, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada malam itu juga kepala penjara itu merawat mereka dan membasuh luka-luka mereka. Segera sesudah itu, ia dan keluarganya dipermandikan. Kemudian ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkan daku, ya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkan aku, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Aku bermazmur bagimu di hadapan para malaikat. Aku bersujud ke rumah-Mu yang kudus, dan aku memuji nama-Mu. Ulurkanlah tanganmu, ya Tuhan, dan selamatkan aku. Ya Tuhan. Karena kasih dan kesetiaan-Mu, Engkau mengagungkan nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dikala aku berseru, Engkau mendengarkan daku. Engkau menambah kekuatan batinku. Ulurkanlah tanganku dan selamatkan aku, ya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkanlah daku. Belalah aku seumur hidupku. Kasih setiamu, ya Tuhan, tetap selama-lamanya.
karya tanganmu takkan gagal. Ulurkanlah tanganmu dan selamatkanlah daku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari Kamis mendatang kita merayakan pesta kenaikan Yesus ke surga. Kita ingat bahwa Yesus sebelum dilahirkan ke dunia ini, Ia ada bersama Bapa dalam kerajaan surga. Kemudian Bapa mengutusnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan kita semua mendengar pewartaan keselamatan itu. Dan kini secara fisik Dia kembali kepada Bapa. Dan yang sangat menarik, bahwa Yesus meneguhkan para pengikutnya. Dia tidak menghendaki para pengikutnya hidup seperti anak yatim piatu. Dia sangat mencintai para pengikutnya. Karena itu Dia menjanjikan kepada para pengikutnya, para muridnya, para rasulnya, bahwa Dia akan meminta Bapa untuk mengutus roh kebenaran, roh penghibur bagi mereka semua. Betapa besar kasih dan cinta Kristus kepada para pengikutnya. Dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan kita begitu mencintai kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa, dari kegelapan. Dia sudah memberi kita makanan rohani, menguatkan kita agar kita mampu berjalan menuju tempat terakhir hidup bersama Tuhan. Dan kini Dia memberi kita lagi Roh Kudus yang membantu kita agar kita selalu berbuat yang benar,
dan juga memberi kita kekuatan agar mampu berjalan maju, atau di saat kita dianiaya kita tetap mampu untuk bertahan. Memberi kita roh penghiburan. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Lalu sekarang bagaimana tanggapan kita? Kalau Tuhan begitu baik terhadap kita, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita juga selalu mencintai Tuhan lewat perbuatan-perbuatan nyata kita, mencintai sesama kita, mendoakan yang sesama kita, membantu mereka yang sakit? Tuhan juga menghendaki agar kita mengikuti apa yang sudah ditunjukkannya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, roh kebenaran itu sudah ada bersama kita. Semoga roh kebenaran ini, roh penghiburan ini selalu menjadi inspirasi dan selalu membantu kita dalam hidup kita, dan kita juga selalu mendengarkan suaranya dan melaksanakan apa yang dimintanya daripada kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon Kau beritahu apakah yang mendatangkan kebahagiaan, apakah arti pengampunan dosa dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih, yang sudi menjadi santapan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada hari ini. Pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Sebab dalam diri Putra-Mu itu kekuasaan dosa yang merajalela dihancurkan. Seluruh alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan hidup kami diarahkan lagi kepada kesempurnaan.
Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermarah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam karya harian mereka. Berkatilah anggota suku saya, suku Doso Bangka, secara khusus mereka yang lagi membangun rumah kendang, rumah adat. Semoga segala usaha mereka, karya mereka diberkati dan semuanya sukses pada waktunya. Berkatilah semua saudara-saudariku yang kuingat dalam doa hari ini, secara khusus mereka-mereka anggota siraman rohani yang setia mendengarkan sabda-Mu harian, baik lewat audio maupun lewat YouTube. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal. Secara khusus kami ingat Ibu Bernadette Bapu, Ibu Sinta, dan Pater Hutka, juga konfrater SPD yang hari peringatan kematian mereka pada hari ini.
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Joseph Reina de Metz, Maria Helena Josefa, dan SPD Martyrs, dari masa ke masa, dan hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersampailah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak saudara sekalian yang ikut misa secara rohani lewat sosial media untuk berdoa, mengundang Tuhan agar Dia hadir secara rohani pada saat ini juga. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya,
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekarang sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semua saja yang mengharapkan di Kau beri napas kehidupan. Kami mohon semoga karenanya Kau jadikan orang yang selalu mencari kedamaian, serta mengusahakan kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersama roh. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT.